Jadi dia bilang begini. Dia tuh ngomong ya sama para pendukung yang di bawah panggung, ya dibilang begini. Kalian itu adalah para banteng-banteng kedaton. Banteng-banteng yang dilukai, kata dia. Siapa yang melukai? Jokowi, kata dia. Terus dia bilang lagi terakhir, asu gitu. Hai semuanya, selamat datang di Sinergi Update. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya. Guys, lagi-lagi bikin kaget gitu ya. Detik-detik Pak Butet ya. Ketika kalian lihat tuh ya di sosial media banyak sekali tuh berseliweran videonya. Ketika Pak Butet sebut Presiden Jokowi dengan umpatan hewan alias asu gitu ya. Saat kampanye PDIP guys. Dan banyak sekali yang menganggap kata-kata ini tuh nggak pantas ya diucapkan oleh seorang budayawan katanya gitu kan. Dan akhirnya juga ada yang melaporkan Pak Butet ini ke Bareskrim. Terus juga guys, akhirnya netizen juga menilai gitu loh bahwa ucapan Pak Mahfud kemarin yang mengatakan bahwa orang atau ibu-ibu gitu ya akan berdosa gitu kalau misalnya melahirkan anak-anak yang tidak beradab dan beretika. Dari situ kan bisa ditarik kesimpulan bahwa Pak Mahfud ini nggak setuju ya dengan adanya anak yang nggak beretika dan beradab. Terus kalau misalnya kita lihat ini nih ya, yang mengkampanyekan Pak Mahfud sendiri ya, ini Pak Butet nih ya. Memangnya dengan mengatakan hal seperti itu apakah itu sudah beretika dan berakhlak gitu loh. Jadi banyak juga yang mengembalikan statement Pak Mahfud ini ke Pak Butet gitu loh. Gimana nih wapresnya yang diusung mengatakan hal seperti itu, tapi tim kampanyenya justru sikapnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh cawapresnya sendiri gitu. Alias ketika berkampanye ya rasa-rasanya itu ketika bicara kurang beretika gitu guys. Karena namanya ngumpat itu kan berarti ya pasti konotasinya jelek gitu guys. Dan selengkapnya kita baca lagi gimana sih statementnya Pak Butet ya ketika kampanye dan bawa-bawa Pak Jokowi gitu ya, menyebut Pak Jokowi. Jadi dia bilang begini. Dia tuh ngomong ya sama para pendukung yang di bawah panggung, ya dibilang begini. Kalian itu adalah para banteng-banteng kedaton. Banteng-banteng yang dilukai, kata dia. Siapa yang melukai? Jokowi, kata dia. Terus dia bilang lagi terakhir, asu gitu. Jadi kan jelas ya, yang disebut asu di sini ya Pak Jokowi gitu loh. Jadi kok bisa gitu loh ya. Jadi banyak sekali akhirnya netizen yang berkomentar mengenai ini. Dan akan kita baca ya beberapa komentar dari netizen ini yang juga menilai negatif gitu pernyataan Pak Butet ini. Nah, salah satunya kita baca dulu ya dari netizen ini guys. Dia ini nggak terima Pak Jokowi digituin. Jadi dia berkomentar begini. Kata bapak ini, Pak Jokowi itu presidenku pak. Kalau digituin bisa tak bogem, kata dia. Kepalamu pakai ini. Ngerti? Gitu kata dia. Jadi dia nggak terima ya. Dia bilang Pak Jokowi kan presiden dia gitu. Kalau misalnya disebut seperti itu atau diperlakukan seperti itu, dia bisa ngebogem Pak Butet pakai tangan dia yang dikepalkan itu guys. Seperti itu. Jadi dia nggak terima Pak Jokowi digituin. Ya wajar aja karena kan banyak gitu yang masih mendukung Pak Jokowi gitu. Lanjut kita dengar komentar dari netizen ini guys. Jadi bapak ini bilang begini. Lagi-lagi Butet ini menyindir Jokowi lagi. Dia bilang kata-katanya agak kasar ya. Dia bilang asu itu bahasa Jawa dan udah kasar gitu. Itu bahasa binatang ya kata dia. Parah Pak Butet ini. Tobat kata dia. Jadi malah Pak Butet ini disuruh tobat ya gara-gara ngomong seperti itu gitu loh. Jadi rasanya Pak Butet itu ngomong
ngumpat gitu ya kepada Pak Jokowi ini nggak pantas gitu guys. Ya namanya juga umpatan. Lanjut kita dengar dari komentar netizen ini guys. Netizen ini nggak kelihatan mukanya ya, tapi yang jelas dia itu ketika berkomentar mengenai statement dari Pak Butet ini, dia itu juga heran gitu loh. Dia sampai bilang, jabang bayi kok bisa kayak gini tuh loh, ngelantur dia bilang. Jadi disebutnya Pak Butet ini udah ngelantur ya ngomong seperti itu. Terus dia bilang begini, Pak Samen itu udah sepuh, katanya juga seniman gitu. Seniman apa ini kok ngomongnya seperti ini gitu kata dia. Malah kalah sama saya gitu, yang katanya bisa ngelawak dan bisa bikin ketawa orang banyak. Jabang bayi adalah kata dia. Saya bilang gini, Pak Butet sadar, dulu Anda ini membangga-banggakan Pak Jokowi, kok sekarang malah sampai bilang asu kata dia. Ini gimana gitu kata dia gitu kan. Terus dia bilang apa ya bahasa Indonesianya, abab. Intinya bau omongannya tuh sampai sini loh, sampai bikin saya keblinger gitu kata dia. Terus dia bilang begini, Pilpres kali ini tuh bikin bingung banget kata dia. Soalnya banyak muncul orang yang keblinger gitu. Kayak kubu sebelah yang udah ngundang Nabi Khidir gitu. Terus dari kubu sebelah lagi ada yang manggil malaikat Jibril. Terus dia bilang begini, ini harusnya tuh mau pilihan presiden apa mau mendekati hari kiamat kata dia. Terus dia bilang, aku kok jadi bingung banget kok sampai segitunya menghalalkan segala cara gitu loh. Terus dia bilang lagi, apalagi kampanye yang kayak gini nih. Ini namanya tuh salah alamat kata dia gitu. Karena yang nyapres itu kan bukan Pak Jokowi. Kok sampai Pak Jokowi ini diserang gitu loh. Orang calonnya itu ya Anies, Prabowo dan Ganjar. Gak ada Pak Jokowi. Kok malah Pak Jokowi yang dijelek-jelekin seperti ini kata dia. Pak Butet kata dia. Jadi kayak gitu ya komentar netizen. Jadi gimana ya? Ya menganggap bahwa statement Pak Butet ini kurang pas dan gak harusnya diomongin oleh seorang yang katanya budayawan gitu loh. Karena rasanya kayak salah alamat gitu. Kenapa Pak Jokowi lagi yang dijelek-jelekin seperti itu? Padahal Pak Jokowi nggak nyapres kan, ibaratnya begitu guys. Nah, yang terakhir ada komentar dari bapak ini guys. Nah, dia bilang begini, serius nih kampanye kayak begini. Kampanye model begini tuh sangat gak bagus kata dia. Terus dia bilang juga, saya dulu pendukung Ganjar. Tapi alasan saya pindah itu adalah karena seperti ini. Apa Anda tidak sadar dulu sempat meremehkan Gibran yang debat dengan Profesor Mahfud? Apa hasilnya setelah debat kemarin? Terakhir sampai ngambek kok Pak Profesor itu, kata dia. Sampai nyalahin ibu-ibu. Jadi hal ini adalah hal yang buruk kata dia. Dan gak akan menarik simpati rakyat. Anda seharusnya sadar ya. Bukan malah diulangi terus. Mikir. Nah seperti itu komentar netizen guys. Jadi dia bilang, ya seharusnya mikir gitu ya. Sadar, dulu sempat ngeremehin Gibran, tapi nyatanya apa? 2 kali debat, faktanya bahkan rasanya nih Pak Profesor lawan debat Gibran ini malah ngambek gitu, bahkan nyalahin ibu-ibu. Jadi dari sini tuh sadar bahwa omongan dia tuh nggak sesuai gitu loh. Yang dulu underestimate kepada Gibran, nyatanya juga Gibran ternyata nggak bisa diremehkan gitu ya. Dan kali ini kok malah nyalahin Jokowi lagi, ibaratnya seperti itu. Jadi dia bilang, netizen tadi bilang ya seharusnya sadar gitu loh. Dari mulai ketika ngeremehkan Gibran, harusnya ketika terus akhirnya faktanya Gibran gak seperti yang dibilang gitu ya, harusnya dia sadar, bukan malah diulangi terus. Jadi seperti itu kata netizen ini. Dan ya seperti itu ya statement dari Pak Butet ini yang memang akhirnya banyak mendapat tanggapan negatif dari netizen guys. Karena ya memang negatif omongannya ya, karena dia mengumpat, bahkan yang diumpat juga presiden gitu. Jadi rasanya nggak pantas gitu. Dan
seperti tadi itulah ya komentar-komentar netizen, tanggapan-tanggapan netizen. Nah, kalian sendiri apakah setuju dengan beberapa tanggapan netizen tadi atau kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel Sidarki Update untuk informasi update dan menarik lainnya. Sampai jumpa di lain video. Bye!